walaupun satu ibu, satu bapak, tapi kalau berbeda agama, maka itu bukan namanya saudara. Iya. Kita perlu paham itu. Ini berdasarkan syariat Islam, agama yang kita perlu. Jadi dengan adanya bapak ibu masuk di dalam Islam ini, berarti kita bersaudara semua. Jangan ada saling benci membenci, ya, iri, menggunjing, memfitnah dan lain sebagainya. Karena itu adalah difitnah diri sendiri. Karena itu adalah saudara kita. Bagaimana kalau saudara kita? Tentu kita marah. Berapa kawan saudara itu? Saudara kita? Tidak boleh. Jadi karena saudara kita. Dengan adanya kita bersaudara, mari kita bahu membahu, pikul memikul, bersama dengan satu akidah, dengan sama-sama mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Itu dulu fondasi dulu. Kita mengucapkan kalimat syahadat, membuktikan bahwa tidak ada yang lainnya aku sembah kecuali kepadamu ya Allah. Kenapa saya tunjuk ke atas? Bukan berarti di atas, tapi karena saya rendah, saya di bawah, saya adalah hamba kepada yang Maha Kuasa. Dan kapan muncul bahwa barangkali begini, Allah barangkali begini, bukan begitu. Ya camkan saja bahwa ada Allah yang melihat saya dalam perjalanan saya di dunia ini. Apa saya masuk di WC atau saya masuk di kamar yang indah, yang bagus, atau saya berada di mana, Allah tetap mengintai melihat kita. Ya, jadi apa yang pernah kita lakukan di luar agama kita, kalau ada kesalahan, maka itu dengan masuknya di dalam Islam, maka itu tertutupi semua, diampuni oleh Allah. Jadi mungkin bapak-bapak lebih bersih daripada kami. Boleh jadi, karena ya lalu saya diampuni. Nah, hanya jangan lagi tambah begitu toh. Kami ini belum tentu Pak, belum tentu. Boleh jadi banyak dosa, banyak silap, banyak salah. Itulah yang perlu kita sama-sama memperbaiki. Dan selalu kita ucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Rasulullah, kan itu fondasi. Jadi baik kita jalan, duduk, baring, atau di mana kita berada, selalu bilang itu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Kalau kita mohon kepada Allah, ya Allah, aku mohon kepadamu, kiranya saya dituntun nanti pada sakaratil maut saya, tidak ada kata yang keluar di mulutku kecuali kalimat la ilaha illallah, karena tidak ada orang yang menyebabkan kalimat itu atas dia terakhir, misalnya langsung mati, maka dia itu penduduk surga. Sebab Rasul mengatakan, man qala la ilaha illallah akhiru kalam ila hadil jannah. Siapa yang mengucapkan kalimat terakhir la ilaha illallah, maka itu adalah isi surga. Nah, jadi latihan kita. Nah, ini kita sama-sama. Saya dulu kan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Rasulullah, atau la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalau dikatakan asyhadu, saya bersaksi bahwa tiada Tuhan yang kusembah kecuali Allah. Wa anna Muhammadur Rasulullah, dan sesungguhnya Muhammad adalah Rasul Allah. Yang kedua, Rasul katakan jadidu imanakum kalimah la ilaha illallah. Jadidu artinya perbaharui-baharuilah. Maksudnya perbaharui-baharui, ulang-ulangilah. Ya. Jadi selalu kita perbaharui-baharui. Saya sendiri kalau jalan kayak begini, dulu kalau la ilaha illallah, tidak ada yang disembah kecuali Allah. Nah, begitu. Jadi selalu baru-baru begitu. Bukan saya, hanya kita, saya pun, semuanya pun umat Islam, semua umat Islam disuruh baru-barui, artinya ulang-ulangi.
Maksudnya begitu. La ilaha illallah. Bahkan kalau saya tidur terakhir, saya ucapkan terakhir. La ilaha illallah. Jangan sampai saya terakhir meninggal karena ada orang yang tidur dia langsung berpulang ke rahmatullah. Nah, begitu. Jadi itu itu yang pertama, Nanti sesudah bagus itu kita punya itikad, akidah, pemahaman kita memahami, mengetahui, menanamkan dalam jiwa kita bahwa hanya satu ya Allah yang aku sembah, baru dikerja yang lain, baru dikerja sholat, dikerja puasa, dikerja zakat, dikerja haji, dan lainnya. Itu dulu. Selalu begitu nih. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi itu malaikat itu dicatat itu. Setiap orang diapit dua malaikat, satu di kanan, satu di kiri. Dia catat semua. Dan itu nanti di akhir baru dibuka nanti di sana. Jadi selalu dibaca. Saya sendiri juga. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mudah-mudahan bisa nanti terjadi terakhir. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, langsung dicabut nyawa kita oleh malaikat. Mudah-mudahan seperti itu. Bapak dan Ibu hadirin yang selalu bahagia, itu yang pertama yang selalu kita ulang-ulang. Ya, kembali bermakir tak? Ya, saya juga begitu. Karena itu Rasul katakan ulang-ulang terus ulang. Jadi mari kita lihat, kita punya buku panduan itu. Buku panduan. Di sini saya diberi kepercayaan atau amanah untuk menguraikan tentang zakat. Jadi Islam itu dibentuk, dibangun, dibina dengan lima pilar. Ya, 5 pilar atau 5 kerangka dasar, 5 pegangan pokok. Ini 5 pegangan pokok. Yang mana yang pertama? Yang pertama tadi mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Itu pertama. Ya. Baru yang kedua salat atau sembahyang. Setiap 5 waktu kita sembahyang kan? Ya, jadi ikuti dulu, nanti secara bertahap sedikit-sedikit. Nah, bisa. Silakan itu orang Islam itu yang sudah sejak ininya dia masuk Islam, masih banyak yang belum bagus. Ya masih banyak. Bahkan ada yang memang dia. Jadi untunglah bapak dan ibu masuk Islam ini, berarti ibu dan bapak sudah bersih. Jadi marilah kita pertahankan kebersihan itu. Maksudnya kita dianggap suci dari dosa. Ya. Jadi, teman-teman, yang pertama adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ini yang pertama. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Itu yang pertama. Dua kalimat syahadat namanya itu. Kenapa dikatakan 2 kalimat syahadat? Karena Allah diikutkan dengan Rasul. Rasul itu adalah orang yang dipercaya dari Allah menyampaikan aturan-aturan yang berkaitan dengan syariat Islam. Ya, dia orang yang dipercaya di bumi. Nah, jadi bisa ulang. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Yang kedua sholat, yang ketiga zakat. Nah, kita uraikan zakat. Ini zakat, yang ketiga satu ibadah yang sama-sama kedudukannya dengan sembahyang. Kalau ada orang Islam, apa yang baru atau yang sudah lama Islam, yang sudah lama lantas tidak membayar zakat,
maka baru setengah namanya, seperdua. Andai kata mau dinilai 100, baru 50 nilainya. Iya. Karena itu satu-satunya ibadah yang digandeng oleh Allah di dalam Al-Quran, disandingkan oleh Allah, didudukan bersama, yakni zakat dengan sholat. Begitu tingginya. Ya, Allah sebutkan aqimus sholat, dirikan sholat, keluarkan zakat. Jadi itu sholat atau sembahyang ibadah yang berkaitan dengan jiwa atau badan kita. Kita ruku tuh, takbir, Allahu Akbar, ruku, sujud. Nah, berkaitan dengan badan. Sementara kalau zakat adalah ibadah yang berkaitan dengan harta. Gitu? Ini harta kita tahu. Oh, harta kita ini tersimpan uang di bank. Oh, banyak harta aku ini. Kalau sampai nanti diuraikan itu, kalau sampai jumlahnya, maka tidak boleh tidak dikeluarkan, wajib dikeluarkan. Karena itu harta bukan milik kita saja. Ada orang lain, hanya dititip oleh Allah. Kami titip, sama dengan pengembala. Gembalakan ini kambing gue, gembala ini sapi gue, gembala ini kerbau. Itu dititip namanya. Iya, dititip namanya itu tuh. Harta juga begitu. Kalau dikasih ke harta, dititip oleh Allah. Dititip oleh Allah. Ya, jadi ada titipannya Allah. Nah, jangan kita mengatakan bahwa saya punya semua, saya pergi mencakul, saya pergi merentes, saya pergi menjual, saya pergi di kantor, saya pergi bisnis, saya ini melakukan ini dan itu sampai saya dapatkan uang. Memang begitu, tapi itu kalau kau dapat titipannya Allah. Ya, kita paham Bu? Titipan toh? Jangan kita mengatakan, saya semuanya tidak dititip. Nah, dari situ nanti kalau ada haknya orang kasih, jangan disimpan nih. Nah, nanti kalau saya menguraikan jangan terlalu jauh karena saya dari guru. Nanti kalau dikumpul-kumpul banyak, dia sakit lupa. Jadi langsung saya katakan, Pak, bagaimana kalau ini? Nah, bagus kalau itu ini. Ya, jangan sedang-sedang. Tadi saya katakan bahwa bapak dengan ibu adalah saudara saya. Ya, boleh dikata bahwa hampir saudara sekandung, hanya tidak satu ibu satu bapak. Ya, tapi dalam syariat Islam bahwa kalau kita sudah sama-sama orang Islam, maka apa orang lain, maka tetap saudara kita. Sebaliknya, kalau dia saudara sekandung yang berbeda agama, maka bukan saudara kita. Itu sampai saya katakan, jangan diselang-selangi, ya, selang-selang. Mari kita sama-sama begitu Pak. Ya, nanti kalau ada nanti yang kita lebih lanjut yang kita uraikan mengenai zakat. Tadi saya ulang kembali bahwa zakat itu adalah ibadah berkaitan dengan harta. Sembahyang adalah ibadah berkaitan dengan badan. Ya, itu selalu diulang begitu supaya kita paham. Jadi ada ibadah yang berkaitan dengan badan, sholat, dan ibadah yang berkaitan dengan harta adalah zakat. Nah, dua sejoli ini berbarengan, tidak bisa dilepaskan. Itulah disebutkan hablum minallah adalah sholat, wa hablum minannas adalah kepada manusia. Buktinya ini yang kita pakai di sini, karena itu zakat itu. Ya, zakat yang kita gunakan. Ya, kita gunakan ini. Karena memang haknya ibu, haknya bapak, maka kita gunakan. Ya, digunakan itu insyaallah. Jadi apa yang kita gunakan ini adalah haknya. Jadi haknya itu. Jadi ulang kembali bahwa ibadah itu ada yang berkaitan dengan Allah adalah sholat, ada yang berkaitan dengan manusia adalah zakat. Iya, zakat. Nah sekarang zakat itu dibagi dua. Ada namanya zakat fitrah, ada namanya zakat mal.
Mal bahasa Arab artinya harta. Jadi ada zakat fitrah. Zakat fitrah itu adalah zakat yang berkaitan dengan apabila tiba waktunya bulan Ramadan, lalu kita berpuasa di bulan Ramadan, maka wajib kita keluarkan zakat fitrah. Tadi zakat fitrah sedikit. Fitrah artinya jiwa. Jadi zakat jiwa namanya. Kalau guru saya, andai kata boleh kita potong tangan kita sedikit, diiris, lalu ada harganya, maka itu yang dikeluarkan itu. Karena namanya jiwa. Nah, itu tidak kata fitrah, jiwa. Tapi karena tidak nilainya, maka dianalogikan, dikiaskan dengan makanan pokok. Yang dimaksud makanan pokok, apa yang kita konsumsi, apa yang kita makan dalam kurun 1 tahun itulah yang dikeluarkan zakatnya. Nah, itu yang dikeluarkan zakatnya, yang dikeluarkan 1 tahun. Ya, seperti kita orang Indonesia mayoritas kita memakan dengan beras, nasi kan, maka itu yang dikeluarkan adalah dengan beras. Kalau orang konsumsi misalnya jagung, maka dia wajib mengeluarkan zakat fitrah dengan jagung. Kalau orang Arab itu dulu adalah memakan gandum di Arab, maka wajib mengeluarkan gandum. Kalau orang misalnya dia lebih banyak mengkonsumsi adalah sagu, ya, maka itu wajib dikeluarkan adalah sagu. Sampai 4 mazhab itu tidak menerima sebenarnya kalau zakat fitrah itu dengan uang. 4. Mulai Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Hambali, Maliki, tidak ada yang menerima itu. Karena itu ya, logika dengan makanan pokok. Jadi alhamdulillah untuk saya, Bu, Pak, mengeluarkan zakat fitrah yang saya ingat itu, kalau saya tidak salah, 27 tahun berturut-turut tidak pernah saya mengeluarkan dengan zakat fitrah berupa uang. Semuanya adalah makanan pokok. Dan saya sampaikan ibu di rumah bahwa makan dulu sebagian itu yang kita kasih dengan orang miskin. Jangan mengatakan ambil saja itu sembarang. Jangan. Karena ini adalah ibadah yang berkaitan dengan jiwa. Ya. Berkaitan dengan jiwa, Pak. Nah, jadi nanti kalau mengeluarkan zakat, kenapa Pak dia keluarkan zakat fitrah hanya dengan uang? Ada ulama mengatakan membolehkan sebagian, tapi sebagian kecil. Kalau ulama dulu dia membenarkan itu. Iya. Saya ingat dulu waktu karena ini di Sulawesi Tenggara adalah zamannya Pak Kahar Musakar dan dia mendirikan negara Islam. Sampai pada waktu itu tidak ada yang dibolehkan mengeluarkan dengan uang. Ada seorang kiai dari Jawa yang diambil, namanya Kiai Basuk. Ditanya, Pak Ustaz, boleh dengan uang? Lalu dia katakan, boleh aja, tapi liter. Dia bilang liter, maksudnya itu liter, sama sekali tidak boleh kalau mau liter, karena yang dimaksud itu adalah literannya. Itu makanan pokok. Jadi begitu Pak, Bu. Iya. Makanan pokok apa yang kita makan? Kalau sagu sagu, kalau jagung, kalau beras. Nah, begitu yang dikeluarkan untuk zakat fitrah. Itu namanya zakat jiwa. Nah, fitrah itu. Jadi sedikit sekali ulama yang membolehkan mengenai dengan uang. Karena orang mengatakan uang bisa jadi beras bisa jadi uang bisa menjadi jagung bisa menjadi uang. Tapi itu baru sudah kias itu. Iya. Tapi kalau yang sebenarnya memang adalah makanan pokok. Karena itu adalah untuk fakir miskin
Jadi itu zakat fitrah, hanya dua saja yang bisa makan. Bukan kita. Yang makan itu adalah orang fakir dan orang miskin. Siapa itu orang fakir? Orang fakir itu adalah orang yang nanti dia bisa makan kalau dibantu dengan uluran tangan orang. Bagaimana kalau tidak ada apa-apa, kasihan? Baru dia bisa bekerja. Itu kan orang fakir itu. Tapi kalau orang miskin, ada dia punya, hanya tidak cukup. Nah, jadi dua saja. Makanya itu hadis Rasulullah SAW mengatakan, zakatul fitri, zakat fitrah itu tut'imul fuqara'i wal masakin. Dua saja golongan. Makanannya orang miskin, orang fakir. Bukan makanannya amil, bukan makanannya mualaf, bukan makanannya fisabilillah, bukan makanannya ridha, bukan makanannya ibnu sabil, bukan. Tapi hanya dua saja yang boleh makan. Tut'imul fuqara wal masakin. Makanannya orang miskin dan orang fakir. Ya begitu. Begitu. Jadi saya ulangi bahwa saya itu mengeluarkan zakat fitrah. Alhamdulillah, menurut saya sudah 27 tahun masuk 28, tidak pernah saya kasih dengan uang. Ya, karena itu saya. Kita paham? Ya. Lalu kita lihat di kemarin. Itu zakat fitrah, zakat jiwa tadi ini dengan makanan pokok sedikit. Berapa sedikitnya? Hanya 3,5 liter. Kita lihat seperti ini. Liter itu hanya 3,5 liter. Ini lebih banyak makanan ayam atau makanan burung-burung. Bukan kita takbur, tidak. Tetapi kalau dilihat lebih banyak makanan burung itu, Pak, lebih banyak makanan ayam daripada itu zakat fitrah. Nah, kenapa kita mau kasih yang sembarangan? Nah, bukan untuk miskinnya, bukan, tetapi adalah zakat untuk saya, hanya untuk pelariannya diberikan kepada fakir miskin. Begitu dipaham? Jadi zakat itu bukan untuk orang dia, bukan. Untuk saya memberikan kepada dia, karena sudah perintah begitu. Nah, jadi di sini kita paham itu. Jadi saya itu kalau zakat fitrah, biasa saya lebih banyak saya yang takar. Tapi jangan kamu yang takar. Saya kasih tahu ibu dulu, jangan kamu, nanti saya yang takar itu. Supaya jelas itu, hitung saja anak-anakku itu. Maka saya sendiri bawa langsung. Tidak mau saya diwakili. Waktu saya masih sehat. Sekarang karena saya sudah pakai tongkat, di otak juga tidak normal lagi. Saya suruh anakku tahu. Jadi kita begitu karena ini adalah jiwa kita. Kenapa jiwa itu kotor? Makanya dibersihkan. Apa pembersihnya? Zakat fitrah. Zakat fitrah pembersihnya? Ya. Kotor itu kita punya jiwa. Apa kotor jiwanya Pak Yusuf? Kotor. Maka itu yang dibersihkan dengan zakat fitrah. Iya. Berapa banyaknya? 3,5 liter, tidak ada di liter. Misalnya, kita ambil 1, 2, 3, ikut setengah, 3,5. Tapi ada ulama mengatakan bahwa kalau dikhawatirkan kurang, maka takar saya banyak-banyak begitu. Karena kapan kamu terlalu memperhitungkan, menghitung-hitung kepada Allah, maka Allah akan hitungkan juga kamu. Kalau kamu tidak akan menghitung, maka dia dihitungkan juga Allah. Artinya, kalau kau cepat memberi, maka Allah cepat memberi juga. Kalau kau lambat memberi, maka Allah lambat juga memberi. Jadi begitu, jangan terlalu banyak kita. Karena begitu hadis. Kalau kau menghitung-hitungkan kepada Allah, maka Allah akan menghitungkan. Tapi kalau kau tidak menghitungkan, kadang untuk siapa ini? Untuk kamu, kepada Allah, dan diberikan kepada yang berhak menerimanya. Kenapa dikatakan kepada Allah? Karena Allah yang suruh kita. Maka kita berikan kepada yang berhak menerimanya. Gitu? Sedikit Pak, lebih banyak itu makanan burung di rumah tak?
daripada itu. Ya, kalau ada yang mau bertanya, bagus ya. Nantinya sama-sama kita. Jangan sekarang tadi saya katakan bahwa bapak dengan ibu dengan saya ibarat saudara kandung, gitu. Saudara kandung, jangan kita segan. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaykum. Sesungguhnya orang yang beriman itu berbaik-baiklah kamu, berbuat baiklah di antara kamu. Ya, fa'aslihu baina akhawaykum, karena dengan berbuat baik itu kamu bersaudara semua. Bersaudara, jadi kita harus berbagi. Ya. Coba kita lihat ya. Ya, jadi itu 3,5 liter ya. Ditakar saja, baru takar air. Tapi yang bagus, saya itu kalau mau Ramadan, saya cari mana beras yang paling bagus. Andai kata dalam 11 bulan itu tidak saya makan paling bagus, maka satu kali itu berapa harganya? Saya cari yang bagus, baru saya makan. Kemudian sebagian itu yang saya simpan untuk zakat fitrah. Ya, begitu setiap saya mau masuk Ramadan, saya cari mana yang paling bagus. Ya begini, tapi harganya sekian, sudah jangan pikir itu harganya. Bukan saya orang kaya, tapi ada yang bisa belikan itu. Iya, karena bukan itu saya. Yang saya pikir adalah masalah kedua. Tetapi yang pertama saya pikir adalah ibadahku. Ibadahku untuk kepada siapa? Saya bawa di akhirat. Nah, bagaimana dengan kesudahannya? Maka diberikan kepada fakir miskin. Ya, begitu. Jadi kita ini memperhitungkan adalah jiwa kita. Ada kita bertanya? Ya, ini sama-sama. Ya, bagus. Assalamualaikum. Iya. Saya tanya, uang santunan dari saudara kerja kecelakaan. Apa boleh uang santunan itu untuk berzakat mal? Terima kasih. Iya. Oh, saya ulangi tadi. Uang santunan. Santunan dari saudara kerja. Iya. Kecelakaan. Suaminya kan meninggal. Ya kan dapat santunan toh. Iya. Di situ uangnya itu apa boleh buat zakat mal? Iya. Apa uang santunan itu boleh untuk zakat mal? Iya. Tidak. Karena itu zakat mal itu artinya zakat harta. Pertama sebentar dia akan diberikan sebentar dan insyaallah sebentar baru di zakat fitrah ini. Kalau boleh nanti sebentar sudah bersambung, jangan sampai hilang ingatan, karena ini masa harta toh, berupa ke harta baru zakat fitrah tadi ini. Kalau boleh Bu, begitu ini sebentar, ingatkan saya. Iya. Ingatkan nanti. Saya belum ke situ karena kalau kita kasih masuk baru sesuatu bisa tidak bersambung, jadi dikatakan tidak bisa lepas. Ya sebentar, tapi kita ingatkan kan ini. Iya. Mari kita ini sementara dulu di lokasi itu. Jadi sekarang ini masih kita di zakat fitrah. Iya, zakat fitrah dikeluarkan khusus waktunya pada waktu kita puasa bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan, kapan dikeluarkan itu zakat fitrah? Boleh dikeluarkan 1 Ramadan. Puasa di hari. Nah, sebentar sore sudah bisa nih. Sebentar kita keluar ini. Sampai kapan? Sampai batasnya terakhir sebelum selesai dibaca khutbah Idul Fitri. Nah, dikeluarkan di situ. Ya. Mana yang lebih afdal? Yang paling bagus? Yang paling bagus malam Lebaran. Itu Rasul begitu dulu. Tapi sekarang kita akan lihat bahwa kalau malam itu banyak disibuk karena ada yang bikin boras, ya bikin mie coto, bikin mie bermacam-macam toh. Nah, jadi menghalangi kita. Kalau demikian lebih awal. Maka saya akhir-akhir ini berpikir bahwa kalau masuk mie sepekan, 1 minggu, 10 hari, biasa saya sudah serahkan mie. Ya dengan alasan bahwa kalau sekarang saya kasih bisa dinikmati oleh orang-orang miskin, fakir miskin. Ya, jadi saya kata Pak Iman, saya bawa kalian di sini. Ya.
Dinikmati kan, dinikmati. Nah begitu kalau itu. Saya tidak pernah dijual satu buku begitu. Saya berpikir jangan sampai karena banyak kesibukan. Ya, apakah kita sakit ataukah hujan lebat? Kan salahkan semua Bu. Iya, apalagi kalau ibu-ibu ya mungkin ibu-ibu pikir bawa zakat fitrah jangan nih kasih bapak-bapak. Kalau di rumah ya kita cuma kasih toh. Nah, bukan itu. Ini berkaitan dengan zakat fitrah, zakat jiwa. Iya. Jangan siapa lagi. Katanya zakat fitrah. Coba tadi itu mal kata belum bikin masuk istri. Ya, sebentar ya. Ayo Pak, mari kita sama-sama ya. Bagus kalau kayak kita inginkan ini bagaimana sampai bisa kita upah balik toh? Ya, artinya saling isi mengisi. Nah, iya, ya sekarang Pak. Iya, bagus Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pertanyaan terkait dengan ini yang ada. Ada 3 hal yang saya ingin tanyakan dulu, Pak. Sebelumnya mungkin sama halnya dengan kemarin saya mewakili teman-teman, karena mungkin kalian semua yang ada di sini adalah orang-orang awam sebelumnya tentang Islam, dan ada beberapa versi mungkin alasan apa mungkin mendapat hidayah atau apa sehingga itu adalah rahasia masing-masing. Cuman yang mempersatukan dalam pertemuan ini, mana saya itu satu pertanyaan. Ini mungkin terlalu relevan, tetapi mungkin perlu kita mendapat jawaban dari pembawa materi. Yang pertama, apakah di dalam melafalkan doa atau bacaan dalam salat itu, bila terdapat kecerahan satu huruf, apakah itu bisa diterima atau bagaimana? Itu pertama. Dan yang kedua, ini menyangkut masalah zakat dan tadi dengan